Hasil dari laporan mini riset yaitu potensi kapulaga sebagai sumber metabolit sekunder aktif, kajian fitokimia, biosimulasi, dan rencana uji aktivitas. Nah, dari kapulaga tersebut berasal dari hutan tropis India Selatan dan Sri Lanka selama ribuan tahun, menjadi pilar utama dalam sistem pengobatan Ayurveda, Yunani, dan ramuan tradisional Cina. Kapulaga tersebut kaya akan minyak asidi esensial seperti 1,8 sineol dan alpha-terpineol, tak diperkaya senyawa golongan fenolat flavonoid alami. Pada uji ilmiah membuktikan efektivitas ekstrak kapulaga sebagai agen antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, anti-diabetes, anti-kanker, serta anti-kardioprotektif. Selanjutnya terdapat taksonomi, yaitu tingkatan takson, kingdom, klasifikasinya plantae, divisinya Magnolipotida, kelasnya Monocotyl, ordo Cinnaberales, famili Cinnaberaceae, genus Eleutheria, spesies Eleutheria cardomum. Nama lokal Indonesia kapulaga sabrang, nama Inggrisnya cardamom, blue cardamom, green cardamom. Nah, pada parameter simplicinya, bagian yang digunakan yaitu buah dan biji. Nama simplicernya cardamom fructorum. Nah, kadar minyak asidnya yaitu minimum 49%. Kadar abu totalnya maksimal 8%, kadar abu tidak larut asam maksimal 2%, suhu pengeringan maksimal 12%, bahan organik asin maksimal 2%. Penyimpanannya wadah tertutup rapat tanpa sujukan kering. Dan pada metabolit sekunder utama dan klasifikasinya, terpenoid yaitu senyawa 1,8 sineol, klasifikasi monoterpen, oksida, kadarnya 20-45%, aktivitas utama antimikroba, antiinflamasi. Pada alfa-terpenol monoterpen alkohol pada 12-25%, antimikroba, antioksidan, sedatif. Inolol, klasifikasi monoterpen alkohol, kadar 3-8%, aktivitas utama sedatif, antiinflamasi, antifungi. Pada terpen 4-ol monoterpen alkohol 2-5%, antimikroba, antiinflamasi. Sapinen monoterpen bisiklik 2-5%, antioksidan, antimikroba. Betapinen monoterpen bisiklik 1-4%, antimikroba, antifungi, dan seterusnya. Selanjutnya terdapat jalur biosintesis. Biosintesis monoterpen spesifik kapulaga yaitu ada jalur mevalonat yaitu berlangsung di sitosol. Pertama asetil KOA, lalu ke HMG KOA, lalu ke mevalonoat 5 fosfat, lalu mevalonoat 5 fosfat, lalu ke IPP, lalu ke DNAPP, lalu langkah penggabungannya. Selanjutnya yang kedua ada jalur MEP yang berlangsung di plastida kloroplast. Ada pirufat, lalu ke DXP, lalu MEP, lalu ke CDP, ME, CDP, MEP, MEPP, lalu ke HMBPP, lalu turun ke IPP, mengakibatkan fosfat, lalu ke DNAPP,
Selanjutnya terdapat biosintesis senyawa fenolik dari jalur asam sikimat lalu ke jalur fenilpropanoid. Dan selanjutnya ada rencana ekstraksi pada preparasi simplicia. Sebelum ekstraksi, simplicia harus melalui tahap preparasi yang tepat untuk memastikan kualitas dan reprodusibilitas hasil ekstraksi. Desortasi basah dan kering, lalu pencucian dengan air mengalir, lalu simplicia kering dihaluskan dengan grinder hingga diperoleh serbuk, lalu granulometri, lalu penerapan kadar, lalu penyimpanan serbuk dalam wadah tertutup rapat dengan silikat gel. Pada pemilihan metode ekstraksi ada destilasi uap, target senyawanya minyak atsiri yaitu monoterpen dan siskoterpen. Keunggulannya standar SNI untuk minyak atsiri bebas pelarut organik. Dipertimbangkan yaitu pada senyawa termolabil terurai, tidak untuk fenolik. Pada maserasi etanol 70-96%, fenolik, flavonoid, terpenoid, polar. Keunggulan sederhana cocok untuk senyawa polar semipolar, reservasi, lalu waktu lama 3-5 hari, efisiensi lebih rendah. Pada coklat and hexana, target senyawa terpenoid non-polar, essential oil, lalu keunggulannya efisiensi tinggi, senyawa non-polar, terekstrak sempurna, butuh pelarut banyak, tidak untuk senyawa termolabil. Selanjutnya pada prosedur ekstraksi yang direkomendasikan pada tahap 1 yaitu ada isolasi minyak atsiri dari bahan 100 gram serbuk biji kapulaga segar, metodenya destilasi uap air, Kleffner aparatus selama 4-6 jam. Minyak atsiri dipisahkan dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat, disimpan dalam botol gelap 4 derajat Celcius. Parameter rendemen minyak atsiri indeks bias botol jenis GCMS profil. Pada tahap 2 ekstraksi senyawa fenolik atau maserasi, bahan 100 gram serbuk kering kapulaga, pelarut etanol 70%, lalu ada maserasi 3x24 jam pada suhu kamar dengan mengadukan periodik maserasi digabung, disaring dengan 11 saring Wartman nomor 1, eksplorasi pelarut menggunakan rotary evaporator, ekstrak kental dikeringkan atau freezer dry untuk mendapat ekstrak kering, lalu rendemen target 15-20% dari bobot simplicia kering. Pada tahap ketiga, fraksinasi ekstrak etanol. Ekstrak etanol digunakan dalam aquades difragmentasi berturut-turut dengan N-heksana etil asetat dan N-butanol. Fraksi N-heksana terpenoid non-polar sterol, fraksi etil asetat, flavonoid aglikon terpenoid polar, fraksi N-butanol, flavonoid glikosida, saponin, fraksi air, senyawa sangat polar dan mineral. Selanjutnya ada rencana uji aktivitas, yaitu 1 ada uji aktivitas antimikroba